Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, hari ini kami akan sampaikan beberapa informasi yang menjadi hot topic. Yang pertama, ini pasca kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan juga Rusia. Akhirnya Presiden itu kembali ke tanah air, tepatnya ke Sumatera Utara untuk mengecek Hari ini ya? Hari ini ya? Tadi pagi ya, subuh tadi pagi itu sudah tiba. Dan kabarnya informasinya mau ke Aceh juga nanti jam 9 pagi. Oke, jadi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ini pemirsa, informasi terakhirnya. Kita lihat ini datang dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan kalau Presiden Prabowo Subianto akan kembali datang ke Aceh yang sedang dilanda banjir dan juga tanah longsor usai lawatannya ke luar negeri. Nah, pernyataan ini disampaikan Yusril setelah menyerahkan secara simbolik bantuan kemanusiaan untuk korban terdampak bencana kepada pemerintah Aceh di Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Aceh. Nah, jadi pemirsa, kalau Anda masih ingat, jadi beberapa waktu lalu sebelum melakukan lawatan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto sudah sebenarnya datang ke Aceh pasca bencana banjir dan longsor. Pertamanya waktu itu di Aceh Tenggara, kemudian dia juga datang ke Biren. Ini masih di Aceh ya, Jason? Lalu kemudian Presiden juga melaksanakan rapat terbatas di Aceh. Setelah itu barulah Presiden berangkat ke Pakistan dan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rusia, bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan kalau kita kembali lagi merunut kedatangan Presiden subuh tadi, pemirsa, Presiden sendiri mendarat di Sumatera Utara dan meneruskan perjalanannya ke Aceh. Hanya saja memang informasinya belum detail nih pemirsa yang kami dapatkan, nantinya ke spesifik ke kabupaten mana Presiden akan berkunjung, tapi yang jelas agendanya adalah mengunjungi dan melihat kondisi terkini pasca bencana banjir di sana. Nah, ini yang Anda saksikan ini adalah momen pada saat pertama kali Presiden Prabowo Subianto datang berkunjung melihat bagaimana korban yang terdampak dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh. Tidak hanya di Aceh, kemarin Presiden juga sempat datang ke Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Pemirsa, hanya di beberapa titik saja. Kemudian tadi kita lihat Presiden juga datang ke salah satu dapur umum di sana, melihat langsung bagaimana kondisi di dapur umum, makanan apa saja yang disiapkan di sana untuk para pengungsi di situ. Jason, saya juga masih punya satu lagi hot topic yang kemarin hangat banget diperbincangkan. Ini adalah soal kecelakaan siswa di Jakarta. Ya, di Cilincing, Jakarta Utara ya. Dan ada mobil SPPG, mobil yang membawa MBG yang kita nggak tahu ya, masih perlu diselidiki mengapa kok bisa terjadi kejadian seperti ini. Ya, ini ada mobil yang kemudian masuk ke wilayah sekolah saat anak-anak sedang upacara di situ dan kemudian menyebabkan sejumlah anak itu terluka, pemirsa. Tapi kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini menegaskan bahwa kecelakaan yang terjadi kemarin di mana supir menggunakan mobil SPPG yang kemudian menabrak puluhan murid di SD Negeri 01 Kalibaru Pagi Jakarta Utara itu karena supirnya katanya kurang tidur, pemirsa. Jadi Kepala BGN juga menyatakan bahwa mobil operasional sebenarnya kondisinya itu prima, tidak ada masalah teknis apapun. Jadi memang sudah dikonfirmasi oleh Kepala BGN sendiri bahwa yang bersangkutan itu hanya tidur hanya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam saja. Makanya itulah yang disinyalir kuat mengapa sang supir kemudian bisa melakukan tindakan lalai seperti itu. Oke, tapi ini tetap ya harus kita tunggu lagi ya bagaimana penyidikan dari pihak kepolisian. Nah, jadi Dadan Hindayana, Kepala BGN menjelaskan kalau SPPG Kalibaru itu punya 2 armada dan ada 2 sopir tetap. Namun pemirsa, karena salah satu sopir ini sedang berhalangan, jadi ini adalah salah satu sopir pengganti yang diminta untuk mengisi tugas pagi kemarin. Nah, itulah mengapa Anda mungkin juga sempat melihat di media sosial ada pengakuan dari sang sopir yang mengatakan kalau dirinya itu tidurnya pukul 4 pagi, tadi seperti kata Jason 1,5 sampai 2 jam, kemudian bangun sekitar pukul 5:30. Jadi diduga dalam kondisi yang kurang fit pada saat dia mengemudi gitu. Betul, dan terkait dengan hal ini BGN juga akan mengevaluasi dan tentunya harus ya mengevaluasi seluruh terkait dengan prosedur pengantaran MBG, termasuk pengetatan standar sopir dan juga pengelolaan armada, karena sekali lagi korbannya bahkan kita lihat kemarin sampai luka dan harus mendapatkan perawatan intensif. Betul, dan masih anak-anak. Ya. Oke, pemirsa, kita akan pindah ke topik selanjutnya karena ada yang mengajak KPK untuk ikut menangani maraknya alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat. Iya, ini adalah KDM ya.
alias Deddy Mulyadi yang kemudian ini menyatakan bahwa pesatnya pembangunan di Kota Bandung katanya telah menghabiskan lahan sawah, kemudian rawa, danau juga. Jadi kawasan yang sebelumnya menjadi ruang resapan air kini sepenuhnya berubah. Bisa jadi pemukiman dan juga kompleks perumahan elit. Jadi mungkin mengantisipasi ya berbagai kemungkinan bencana-bencana yang mungkin terjadi kalau kemudian hal ini tidak diantisipasi. Mungkin itu semangat atau spiritnya ya. Benar, dan pemirsa, jadi KDM, Kang Deddy Mulyadi ini mempertanyakan dari mana sebenarnya material untuk menguruk lahan perumahan itu diambil. Dan dia juga menegaskan bahwa pengambilan tanah dari wilayah lain itu menyebabkan penurunan permukaan lahan di daerah itu. Nah, akibatnya warga yang tinggal di daerah aliran sungai termasuk di daerah BBWS Citarum dan PSDA itu jadi pihak yang paling berdampak kalau seandainya terjadi banjir. Nah, itulah untuk mengatasi hal-hal seperti ini, maka Pemprov Jawa Barat mulai melakukan langkah relokasi untuk warga di kawasan rawan banjir itu yang disampaikan Deddy Mulyadi, Jason. Ya, mungkin ini sebagai langkah lanjut ya dari wake up call terkait dengan bencana-bencana yang belakangan marak terjadi yang memang disebabkan karena juga pengelolaan lingkungan yang tidak baik begitu ya oleh manusia, yang kemudian ini juga diantisipasi oleh pemerintah daerah di sana. Nah, selanjutnya ini udah nggak bisa diantisipasi. Karena udah kejadian ya? Ini udah kejadian dan sampai menimbulkan kemarahan massa. Oke, jadi pemirsa, ada kemarahan yang tidak terkendali sampai mengakibatkan ada kematian satu orang debt collector dengan membakar kios, warung makan dan juga mobil di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, kita lihat ya, ini adalah lokasi itu kebakarannya, warung makan, Jason, dibakar. Ini warung makannya jadi korban pembakaran ya oleh sekelompok orang di bilangan TMP Kalibata Pancoran di Jakarta Selatan. Sebelumnya memang informasinya sempat kondusif setelah dilakukan pembakaran sekelompok orang. Namun tak membuat situasi aman begitu saja. Justru mereka ini datang lagi dan membakar kios warung makan dan ada juga mobil yang terparkir di situ ikut terbakar juga. Nah, itu tuh mobilnya itu. Bahkan ini taksi online ya, Jason ya, ternyata yang jadi korban. Nah, petugas Damkar Jakarta Selatan pemirsa yang tiba di lokasi kemudian langsung memadamkan api dan ada 15 personil dan juga ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang akhirnya terpaksa harus turun untuk memadamkan api di sana. Betul. Tapi kenapa sih sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi? Jadi memang informasinya peristiwa mencekam ini itu terjadi setelah satu orang debt collector tewas dikeroyok oleh orang tak dikenal tapi memang sampai dengan saat ini kasusnya ini masih dalam penyelidikan oleh kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Oke, selanjutnya pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri bersama dengan Pemprov Jawa Barat itu menggelar cabut bayat massal kepada mantan anggota Kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Jawa Barat. Ya, jadi cabut bayat ini adalah upaya deradikalisasi kelompok NII yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis 11 Desember 2025 yang lalu. Jadi pemirsa, ada 280 orang ex-anggota NII yang terdiri dari 7 faksi ini mengikrarkan kesetiaan kepada NKRI dan acaranya sendiri dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama dengan perwakilan Forkopimda, ada juga Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Imade Astawa dan jajaran, dan juga ada sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dalam upaya deradikalisasi ini. Oke, jadi kalau Anda lihat ini adalah prosesi dalam deradikalisasi. Ini ditandai dengan pembacaan deklarasi cabut bayat oleh perwakilan faksi, kemudian diikuti oleh seluruh peserta ex-NII tadi yang kita lihat yang menggunakan ikat kepala berwarna merah. Kemudian rangkaian kegiatan ini dilanjutkan pula dengan penandatanganan surat pernyataan serta prosesi hormat dan cium bendera merah putih. Tapi intinya adalah mudah-mudahan ini benar-benar ya bisa kembali lagi ke masyarakat dan masyarakat juga menerima orang-orang yang sudah menyatakan hormat dan setia pada NKRI. Betul. Kembali lagi ideologi kita Pancasila ya yang kemudian harus dipegang dan dijunjung tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.